Kita seru ya. Dan ya apakah suaranya masuk? Gua rasa suaranya masuk. Dan ini. Oh salah screenshot, kemudian enter screens, dan juga option dokumen desktop SRS microphone. Oke. Today jadi karena gue nggak tahu ini idenya seperti apa, yang jelas gue pengen kayak bikin study times 1 hour of study or 30 minutes of study where or 30 minutes of creative work where I just spending my time to just talking in the front of camera, in the front of and also explaining what the things I should do. Like, jadi di sini bisa kalian lihat ada audio journal, docs on cam, dan di sini gue pengen kayak mendapatkan sebuah dokumen misalkan research paper gitu, apa yang gue study and research. Jadi in study and research dalamnya gue pengen kayak ngasih beberapa folder juga. Soal di bulan Januari itu gue ngapain sih gitu. I wanna have a kind of the things start from January gue ngapain sih gitu. I really want to have it sambil mendengarkan musik. Oke, di sini kita bakal lihat dulu. Gue bakal memindahkan lebih tepatnya. Taruh ini agak sedikit aneh rasanya. Oke, di sini gue pengen memindahkannya ini, filenya ini ke Januari tadi. Kliknya ini, klik iconnya ini, kemudian di January, move. Oke, udah science based competence research plan. The reason why I make this document is based is by ChatGPT. I'm doing some kind of research, deep research about what is the effective and the best way to increase self-confidence. So it'd be science-based, and Gemini just come out with a lot of research plan, and you could interrupt it, but you could edit plan, and then next you should start the research before starting the research. So it's Gemini take for 3 minutes, and this well documented habit. Jadi, dan ini ada artikelnya juga, dan kita bisa klik artikelnya misalkan dari medicine, like from Michigan, behavior science, behavior activation for right. We can access it by just clicking it, help guide, and etc. I like it really. Behavior activation for depression. Jadi alasan what is the reason why I'm doing this research is based karena gue merasa kayak gue belum percaya diri banget at some points where I talking in front of the camera, where I editing my video, where I speaking with you guys, and also with some friends I'm not really confident with. I wanted just to know about first mungkin hal-hal yang gue pentingin adalah beberapa kayak ada istilah-istilah dan sebagainya, dan di sini udah dilihat juga istilah-istilah yang kayak the pursuit of self-confidence is ubiquitous in psychological literature, organization development, and clinical practice. Yet term itself often scientifically imprecise. Imprecise itu apa artinya? I don't know, but imprecise apa define imprecise? Comment sheet why? Lakukan correct expression detail the videos could be given only vague impression. Vague jadi kurang jelas artinya. Self-confidence, kepercayaan diri apa? Ternyata secara saintifis ini istilah itu termasuk vague atau kurang jelas ya. Jadi untuk mengidentify the most effective and science-based method for increasing what is colloquially apa artinya? Colloquially itu artinya in the language of the primary comprehension family, the storm hits several days long. Colloquially. Correct me if I'm wrong. As confident one of us versus dismantle tuh kayak kalau pernah nonton JJK kan, ada salah satu karakter, the strongest of character in the strongest feeling in the Jujutsu Kaisen, which is Sukuna. They using dismantle like cutting capabilities. I don't know. Dismantle. The third person present dismantle. Then you wears dismantle and the bits of planet needs to
What is dismantle? What is dismantle? Membongkar, mencopot. Membongkar atau mencopot. Dan ini gue sambil dengerin musik because I like to listening music while I'm learning, I'm studying, I'm doing some creative works, and also I don't really care about maybe I got a copyright strike because I'm not really care about it. I just want to commit in my process, and I'm not really serious for this January. I just want to be more consistent about the things that I do. Maybe sometimes I need to having non-copyright songs as a background where I'm speaking like this. Yeah, it's gonna be good. The umbrella terms and manipulated competence, self-efficacy, and self-esteem and self-compassion. The compilation of these things in psychological construct has led to decades of well-intentioned but often counterproductive interventions or self-esteem movement of the late. Tapi baca ini kan terlalu panjang ya kan. What I wanna do adalah ya udah tanya ke Gemini dan gue udah ngeset untuk 4 Januari ya. Karena sekarang tanggal 4 Januari gue suka banget bikin kayak gini. Misalnya di ini tinggal 3 Januari ngapain aja sih gitu kan. Kemudian tanggal 2 Januari ngapain aja sih. Dan sekarang tanggal 4 Januari dan ya I wanted to mungkin science with behavior. Dan gue mau change plan dulu ya. Change plan supaya kalender. Kalau Notion.so ini work time udah sedikit mau habis. Jadi ada 1 jam dan ini working time ini I wanna do for change that to creative time. Jadi gue bakal separate kayak misalkan 3 jam sebelumnya itu creative time dan ini free time. Gue nggak tahu free time gue mau ngapain. Yang sini free time gue. Oke. Ini plan gue yang untuk hari ini Sunday, hari Minggu ya. Biasanya kalau hari Minggu kan my friends just not doing anything, but I do studying. Even though I'm not a student at the college university, but I'm still doing this kind of things because I like study, I like learning. I just do self-learning, make meta-cognition skill, self-learning because the reason is I wanted to, improve my analysis especially. That's the reason, that's the full reason why I do that. So, and one sense of the times, I'm thinking I'm not really good at analysis sometimes. And I think that's the reason why I still struggle to expressing my thought especially. I still struggle to expressing, especially my thought, my brain, my mind. Yeah, let's continue to this. It's coming as, and then you can also ask Gemini direct with this the document, but I don't want it to do because I want to shove it into the 4th January because at the end of the day I want to turn it into. Can you summarize about the things that I done today and then make a list of things that I should do in the next day, like that. So study, I learned these things. I need you to be my thinking partner and study friends for 30 minutes. I don't want to set up for 40 minutes. Okay, ini the architecture of efficacy, a multidimensional analysis of evidence. Using Gemini. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Gemini, usahakan kalian klik ya ini ya, tombol yang ini. Kalian pilih kalian mau answer secara cepat atau solve complex problem atau think solve for advancement and good. Sebenarnya ini nggak begitu bagus untuk yang
pakai yang pro karena dia itu bakal thinking too much AI models ya. Jadi gue lebih bagus yang thinking dan juga fast. Gue sering banget pakai thinking sih. Alright, let's switch gear. About the work schedule for the next video. I'm your study partner. We are going to discuss this. Self-efficacy. Jadi the engineer. This is talk specific in this video, or I can ask you to straight it come from evidence. Self-esteem. This is global. I'm a good person. It's dangerous because it often relies on external validation. If you fail a trait and your self-esteem try to it, you crash. Then self-compassion. The safetyness is the caution. I feel and that hurt, but I'm still human. This allows you to get back up. Looking at your own life, trading and content or content creation, can you identify moments where you rely on self-esteem, wanting to feel validation instead of self-efficacy? Coba jelasin dengan bahasa Indonesia. Kayak kita ngobrol selayaknya di podcast. Tolong coba apa ya? Siapa ya? Kan diri Anda seorang profesional. That's for leader expert therapy. Mereka pikir percaya diri itu soal teriak-teriak afirmasi depan cermin, padahal secara arsitektur otak itu salah total. Mari kita bedah riset ini dengan bahasa yang lebih santai. Masalah utamanya adalah kita salah mengartikan self-confidence. Jadi kebanyakan orang itu mencampur adukan tiga hal yang sebenarnya berbeda fungsi di dunia profesional. Kita harus memisahkan ini, yakni self-efficacy, kemudian ada self-esteem, which is status kita, kemudian self-compassion, which is rem darurat. Jadi self-efficacy ini dalam sistem pertama ini adalah keyakinanmu pada skill spesifik. Misalnya saya yakin bisa bikin sistem pengumpulan konten di Google Sheet. Ini didapat dari bukti nyata. Sedangkan self-esteem ini atau status ini adalah penilaian global. Saya orang hebat. Masalahnya kalau ini ketinggian tanpa dasar, you're gonna be rapuh gitu. Begitu gagal sekali duniamu itu runtuh. Terus kemudian ada self-compassion, ini yang paling sering diremehkan. Jadi saat kita gagal dan kita semua pasti gagal ya, kamu nggak mau jadi diri sendiri, kamu bilang oke, ini berat tapi saya manusia, tapi ini kamu nggak akan berani ambil risiko lagi. Dan kedua itu adalah confidence, itu hasil bukan syarat. Ini poin paling penting di podcast hari ini, yakni jangan tunggu percaya diri buat mulai. Riset bilang ada yang namanya competence confidence loop. Kamu harus bertindak dulu biarpun gemeteran, lalu kamu jadi kompeten, baru setelah itu otakmu bilang oh ternyata saya bisa ya. Dan akhirnya rasa percaya diri itu muncul. Jadi kalau kamu nunggu siap atau percaya diri buat bikin konten geopolitik tadi, kamu nggak akan pernah mulai. Kamu harus face it till you master it, bukan fake it till you make it. Jadi face it until you master it. Yang ketiga itu ada di sini jelasin tentang hardware. Gue nggak tahu ini ada bahasa hardware nggak sih? The theoretical foundation Bandura source of self-efficacy. The engineer confidence one must understand the source Bandura and identify the program channels through where the self-efficacy is developed. Some patient confirm that with source of contact person at least 60% parents. Wah gila, banyak banget resource-nya.
best way to increase confidence is to abandon the pursuit of feeling confidence and instead pursue confidence through graded action by leveraging the confidence loss, addressing sleep and physical health, and balancing cognitive skills like cognitive behavioral therapy and ACT action. Apa ya ACT nggak tahu. Terus the fight is not fake it until you make it, but rather face it till you master it. Self efficacy di sini dijelasin self efficacy di engine ya. Tapi gue pengen highlightnya inilah. Cara highlightnya adalah kita bisa ini warna kuning. Ada beberapa 30 days evidence based protocol untuk menjadi seorang yang lebih percaya diri adalah yang pertama psychological foundation and awareness. Di sini jelas nggak sih? Dan Tennialism bicara pada diri sendiri, ini trik yang saya suka dari Seth Ethan Cross. Kalau kamu lagi stres atau ragu, jangan tanya kenapa saya cemas, ganti jadi kenapa Dharma cemas. Dengan menyebut namamu sendiri, orang ketiga, kamu menciptakan jarak emosional, kamu jadi lebih bisa kasih saran ke dirimu sendiri, seolah-olah kamu lagi kasih saran ke teman baikmu, kamu jadi lebih bijak. Nah, sebagai teman diskusi kamu dari penjelasan podcast kita tadi, menurutmu kenapa kita sering banget ngerasa percaya diri, kita langsung anjlok begitu ada orang yang kasih kritik sedikit saja atau di kantor? Apakah itu karena kita terlalu mengandalkan self-esteem daripada self-efficacy? Menurut gue sih iya sih self-esteem ya. Self-esteem itu kan di sini status yang kita kasih ke diri kita sendiri. Misalkan kayak, oh aku nih ganteng gitu. Misalkan, oh aku nih jelek dan sebagainya, itu ternyata adalah bagian dari status dijelasin di research base ini. Dan gue baru tahu ternyata ada 3 hal kayak self-efficacy, kemudian ada self-esteem dan self-compassion. Self-compassion itu ternyata kayak rem darurat kita. Jadi kalau misalkan kita gagal, itu alasannya bukan karena alasannya bukan murni, mungkin alasannya bukan murni pure kesalahan kita, tapi juga ya karena kita manusia, karena kita ya gagal itu adalah hal yang normal gitu. Sedangkan di sini di research yang tadi ini yang gue baca itu menekankan tentang self efficacy, yang dimana self efficacy itu adalah kepercayaan diri berdasarkan skill yang kita pelajari gitu. Misalnya kalau kita bisa video editing, kita semakin sering kita buat video, ngedit, itu ternyata bisa meningkatkan percaya diri. Sama seperti ketika Dharma ketika Dharma bikin video seperti ini, dan ketika Dharma merasa kurang percaya diri, which is most of the times ketika Dharma sering banget bikin video seperti ini, sering banget ngepost video video di YouTube walaupun gak ada yang nonton, karena itu bakal meningkatkan self-efficacy Dharma. Ya, confidence itu hasil bukan syarat. Jadi jangan tunggu percaya diri buat mulai. Riset bilang ada yang namanya confidence loop. Jadi kamu harus beringat dulu, biarpun gemetaran, lalu kamu jadi kompeten, baru setelah itu kamu bilang, oh ternyata saya bisa ya, dan akhirnya rasa percaya diri itu muncul. Jadi kalau kamu nunggu siap atau percaya diri itu buat bikin konten apapun itu, baik itu gue politik atau kamu Dharma nggak bakalan pernah mulai. Menarik sih ya, confidence loop. Jadi kalau kamu nunggu siap, hardware-nya juga penting, jadi otakmu harus beres dulu. Jadi kita nggak bisa bicara soal mental kalau biologi kita berantakan. Jadi teks tadi menyebutkan 2 hal krusial. Yang pertama itu tidur. Tanpa tidur, amigdala, pusat rasa takut kita, ya. Ini teman gue juga bahas ini, amigdala, pusat rasa takut kita. Jadi kita jadi liar 60% lebih reaktif ketika kita kurang tidur. Jadi misalkan kita bisa jadi lebih gampang cemas dan merasa nggak mampu gitu. Kemudian latihan beban, resistensi training. Ini menarik, kenapa angkat beban bikin percaya diri, karena itu memberikan mastery experience yang instan dan terukur. Kamu angkat beban yang tadinya berat, sekarang terasa ringan, otakmu dapat data, saya punya kontrol atas beban ini. Jadi rasa berdaya ini bakal nular ke pekerjaan yang lain. Yang keempat itu dibahas juga ada teknik Alism.
Jadi berbicara pada diri sendiri. Ini trik yang saya suka dari Risa Etan-Cross. Kalau kita lagi stres atau ragu, jangan tanya kenapa saya cemas, ganti jadi kenapa. Sebut aja nama Dharma cemas, karena maksudnya Dharma ya. Kenapa Dharma cemas? Kemudian dengan menyebut namamu sendiri, orang ketiga kamu menciptakan jarak emosional. Jadi kamu bisa kasih saran ke dirimu sendiri seolah-olah kamu lagi kasih saran ke teman baikmu. Jadi kamu jadi lebih bijak, quote unquote, jadi lebih bijak. Oke. Dan iya, gue merasa betul sih ya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaannya, gue mau baca lagi lah. Ini competitive efficacy self-synthesis. Yang pertama itu masalah experience exposure. Mekanismenya adalah evidence of competence rewire predictive coding. Kemudian dari audience ini hierarchy of continuous intervention. Gue gak paham inilah. Karena di diffusion ICT ini gue gak paham sih ya. Nah, kayak AI-nya bakal lama ya, karena sedikit error, mungkin error, nggak tahu sih kenapa. Tapi yang jelas, it's udah 20 menit jalan anjir. Ya, percaya diri, self efficacy. Yang cuman bilang lo harus pede dalam hal apa? Bagaimana? Harus dibagi tuh 3. Self esteem, bahasa Inggrisnya self esteem. In Indonesia itu artinya adalah harga diri. Self esteem, self efficacy, jadi kemampuan diri kita. Kemudian terakhir baru self compassion. Harusnya kita fokus ke self efficacy, ya, self efficacy. Kenapa? Karena itu skill based. Kalau self esteem itu subjective based. Misalkan, wah, orang ini ganteng, self esteem naik kan. General, menyeluruh, maksudnya lo pinter. Nah, itu self esteem. Tapi kalau misalkan lo jago banget ngejelasin tentang teori aritmatika tadi, nah itu self efficacy berdasarkan skill. So self compassion itu biasanya kayak, lu nggak apa-apa kok, lu udah digagal, lu kurang di sini, tapi lu bisa improve nanti. Nah itu self compassion, dimana kita menganggap hal itu ya, kegagalan itu adalah sebagai hal ya, sebagai biaya untuk kita move forward, gitulah ya guys ya. Oke, bagian ini sangat krusial. Jadi karena ini adalah peta strateginya, bayangkan kita lagi diri, gue pengen bacain ya. Gue suka baca, gue mau bacakan ke kalian. Dengan Papa tulis podcast dan saya sedang merinci hierarki intervensi kepercayaan diri. Sederhananya, riset ini bilang gak semua teknik itu kekuatannya sama. Jadi ada yang sifatnya fundamental, dasar, dan ada yang sifatnya taktis. Mari kita bedah berdasarkan peringkat dari yang paling ampuh, ranking yang pertama, sampai yang sifatnya bentuko, ranking nomor 5. Peringkat yang pertama adalah mastery experience, jadi pengalaman penguasaan. Kenapa ini nomor 1? Karena otak kita itu mesin pembuat prediksi. Satu tindakan nyata jauh lebih berharga daripada 1000 kata motivasi. Mekanismenya adalah saat kita melakukan sesuatu dan berhasil, jadi meskipun kecil, otak kita melakukan rewiring, jadi penyembuhan ulang syaraf. Kita bisa memberi bukti langsung ke sistem syaraf bahwa kita ini sebenarnya mampu. Oke. Ini untuk target semua orang, terutama kalau punya kecemasan saat ingin tampil, jadi performance anxiety dan sebagainya. Analoginya, kamu nggak bisa pede belajar naik motor kan, cuma dengan baca buku, kamu harus duduk di motor, kemudian gas pelan-pelan dan gak jatuh. Nah, itu mastery-nya. Jadi mastery experience. Yang kedua adalah cognitive restructuring atau cognitive behavioral therapy. CBT kalian bisa cari research-nya di internet, itu banyak sekali. Atau kalian bisa ask Gemini atau AI models yang kalian suka pakai akhir-akhir ini, large language model yang kalian pakai. Oke, mekanismenya ini soal memperbaiki error, quote-unquote, di cara berpikir. Jadi kita sering punya inner critic yang bilang, kamu pasti gagal gitu.
Ya, you must be built at this point dan sebagainya. Jadi cognitive behavioral therapy ini melatih kita untuk menantang pikiran itu dengan fakta. Targetnya adalah orang yang punya suara kayak kritikus dalam diri yang sangat berisik. Dan sampai ini gue sering ya dia punya inner critic dalam diri gue sendiri itu gue sering banget karena merujuk pada data historis yang sebelumnya itu aku dibully. Jadi waktu SD sampai SMP sampai SMK itu aku pribadi sering dibully dan aku rasa itu yang menyebabkan ada inner critic dalam diri aku sendiri untuk do the best, do perfect, do you're not worth dan sebagainya. Dan seperti teori tadi, self compassion aku harus dilatih gitu kan, nggak hanya self esteem doang, harga diri ya, tapi juga self compassion juga. Yang ketiga adalah self compassion training, jadi pelatihan belas kasih diri. Jadi mekanismenya itu mengatur respon ancaman, threat respon. Kalau kita gagal, biasanya kita malu, misalkan rasa malu itu bikin otak beku. Jadi self compassion itu mencegah kita masuk ke lingkaran setan, dari same spiral itu. Targetnya adalah si perfectionist, which is I, ya. Mereka yang kalau salah sedikit langsung menghukum diri sendiri berlebihan. Nah ini self compassion ini cocok kayak buat gue sendiri ya. Peringkat nomor 4 ini resistant training dan tidur. Ini biologi dasar. Mekanismenya ini hardware. Tidur memperbaiki fungsi prefrontal cortex. Dan buat kalian kalau misalkan membahas tentang prefrontal cortex, ya you must be known kayak prefrontal cortex kita 100% itu terdevelop berdasarkan sains dan data neural science itu di umur 25 tahun. Jadi kalau misalkan kalian di 22 tahun kalian nggak bisa mengambil keputusan karena secara jangka panjang bisa berpikir secara jangka panjang, itu prefrontal cortex berpengaruh di sana. Agar kamu bisa berpikir jernih gitu lah. Jadi angkat beban salah satunya gym, dan that's why I take a gym kayak misalkan 2 times a week, ya 2 times a week. BDNF, apa itu? Nutrisi otak yang bikin otak lebih mudah belajar. Targetnya adalah orang yang merasa energinya rendah, stres berat, atau gampang burn out. Kalau badanmu rusak, ya mentalmu nggak akan bisa pede juga. Peringkat kelima, ini baru cognitive diffusion atau ACT, pelepasan kognitif. Mekanismenya ini bedanya dengan cognitive behavioral therapy, ranking yang kedua, dan ini mencoba mengubah pikiran buruk tapi cuma menyadari kalau itu cuma pikiran. Targetnya adalah overthinker kronis, orang yang sudah capek berdebat sama pikirannya sendiri. Tekniknya adalah alih-alih bilang saya gagal, kamu bilang saya menjadi bahwa saya sedang punya pikiran kalau saya gagal. Cara ini bikin pikiran itu kehilangan kekuatannya. It's nice ya, yeah. It's very nice. Gila, nice banget sih penjelasannya. Kesimpulan sintesis dari gabungannya, ini RSN ini menyarankan kita buat pakai strategi kombinasi. Misalkan hardware, ranking 4, tidur yang cukup supaya otak nggak emosian ya. Kemudian step tier net, ranking 3, sama pakai self compassion supaya nggak takut salah. Dan the killer mode adalah ranking nomor 1. Langsung terjun ke aksi, jadi masterin, biarpun itu kecil. Setuju? Kayaknya step. Kalian yang nonton video ini bakalan setuju sih, bahwasanya do exposure. Gue sering banget di tahun 2025 gue itu mendengar satu istilah yang langsung saya pakai. Aku membaca satu istilah yakni exposure therapy. Jadi misalkan kalau akunya kurang percaya diri di depan cermin, ya I wanna do that for almost 3 to 4 times a day. Alasannya supaya ya behavior therapy. Ya, atau misalkan saya nggak berani berjalan sendiri ke gym, ya I wanna do that. Jadi I do that, gitu. Jalan sendiri ke gym atau bikin video seperti ini, ngobrol di depan kamera belak-belakan seperti ini, dan merasa gugup, itu udah ada ya. Dan betul banget. Harus gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kamu lihat dirimu sendiri saat ini, mana ada dari 5 peringkat ini yang paling kamu butuhkan atau naik kelas, bukan peringkat 1 lah. Sebagai pengingat 2 jam lagi setelah jam 11.30. Sebagai pengingat 2 jam lagi jam 11.30. Today is not.
Sekarang udah jam 11.30 anjing. Ya udahlah. Ini belum 30 menit. Oh, udah 30 menit. Oke, gua mau spend 10 menit lagi. Hardware. Terus di sini apa sintesnya adalah mastery experience strongest efficacy. However, mastery is often blocked by pyramidal activation. Therefore, the master of protocol combines psychological regulation, sleep, and exercise to dampen baseline threat, self-compassion, and depusion to manage the fear and threat, and exposure to generate the mastery experience. This is what I need. Gua harus kayak ngasih. I don't want to have a comment like this. I want to have a highlight color. Maybe blue. I like blue color. Ya itu. Kemudian di behavior activation ini kan landasan dasar berpikirnya kan. The neurobiological subset psychology physiology as the foundation. Before addressing cognitive strategy, it is essential to establish the psychological floor of competence. A compressed nervous system perceives that threat where none exists. Number 3.1 is the impact of sleep deprivation on emotional regulation. Tidur ya, kurang tidur maksudnya. Sleep is arguably the most critical biological variable for self-confidence. The relationship is bidirectional. Anxiety disrupts sleep, and sleep deprivation catastrophically impair emotional regulation. Ada istilahnya kayak neural decoupling. Mungkin karena ini bagus penjelasannya, I wanna kayak copy and pasting di Gemini-nya masalah. Ya, copy, kemudian pergi ke Google Gemini, explain this gitu. Jelasin ini lagi lah. Prompt gue terlalu generic ya, jadi jelasin ini lagi lah gitu. Simple banget promptnya anjir. Dan biasanya kalau prompt yang bagus itu adalah prompt yang ada yang lengkap ya, yang detail. Tapi tergantung konteksnya juga sih. Kalau misalkan konteksnya udah bagus, tuh AI-nya juga paham kan. Apalagi kalau misalkan udah long chat dengan AI-nya, which is AI-nya bakal tahu. Nggak perlu lagi kita ngulang prompt yang panjang lagi, ngasih konteks lagi lah, kemudian ngasih task, persona dan sebagainya. Itu is part of the, I think it's part of the, AI-nya udah canggih lah ya, nggak perlu lagi, kecuali kalian melakukan one shop prompting. Jadi misalkan bikin website tentang ini atau bikin konten tentang ini, terus kalian pengen satu kali prompt langsung jadi. Tapi itu is not best practice. Best practice adalah kalian nge-retrain AI-nya, jadi nge-refine, kalian thinking di sana gitu, apa yang kurang dan sebagainya, itu AI-nya ngasih masukan gitu sih. Oke, mari kita bedah secara mendalam. Soal lagi kita lanjut dari biohacking confidence. Pertama adalah tidur, rem otak yang putus, neural decoupling. Di sini bilang tidur adalah variabel yang paling kritis. Kenapa? Karena ada hubungan antara amigdala, isi alarm bahaya, dan prefrontal cortex di pusat logika atau bos besarnya. Rem yang putus saat kurang tidur, kondisi antara prefrontal cortex dan amigdala itu terputus. Tanpa rem dari prefrontal cortex, amigdala jadi 60% lebih reaktif. Hostile attribution bias, ini yang bahaya. Otak yang kurang tidur jadi parno. Kamu melihat muka orang yang datang sebagai orang yang marah, dan tantangan kecil terasa seperti kiamat. Jadi efeknya kamu merasa tidak mampu atau low self-efficacy. Bukan karena kamu nggak punya skillnya, tapi karena otakmu sering secara kimiawi sedang dalam mode siaga 1, jadi stres kronis tingkat 1 lah, gitu lah. Kemudian resistance training, arti bukan cuma otot tapi agency. Resistance training atau latihan beban punya efek guna yang tidak dimiliki lari atau cardio biasa dalam hal kepercayaan diri, bukti nyata. Di gym, angkat tidak bohong. Jadi kalau minggu lalu kamu cuma bisa kuat angkat 10 kg dan sekarang 12 kg, atau kamu mendapat bukti fisik bahwa kamu sudah berkembang. Ini menciptakan sense of agency, perasaan bahwa kamu punya kendali atas hidupmu. BDNF, pupuk otak, latihan beban melepas BDNF. Bayangkan ini seperti pupuk otak untuk saraf. Ini membuat otakmu lebih lentur, neuroplasticity, dan lebih kuat menahan stres. Dosisnya cukup 2-5 sesi per minggu. Yang paling penting adalah konsistensi, bukan seberapa berat bebannya. Kemudian ada embodied connection, jadi tubuh mendikte pikiran. Pernah dengar power pose? Nggak pernah. Nggak pernah ya.
Apaan tuh? Meskipun teori soal hormonnya masih diperdebatkan, efek psikologis dari postur tubuh itu nyata secara ilmiah. Oh, the power of pose. Oh ya, paham. Ngerti istilahnya, tapi gak pernah dengar istilahnya sih. Saat kamu duduk membungkuk, gitu ya, darah tekan dan nafas jadi nangkap, paru-paru dan secara mengirimnya ke otak, kita lagi kalah atau lagi sembunyi nih. Solusinya adalah murah, tegakkan punggung. Solusi paling gampangnya adalah tegakkan punggung saat postur tegak, ekspansif. Otak menerima sinyal bahwa kamu dalam kondisi waspada, dan posisi ini adalah cara paling cepat dan gratis untuk meretas mood kamu. Kesimpulannya adalah tidurmu cukup supaya merida agak overhead. Sempatkan latihan beban buat dapat bukti bahwa kamu bisa berkembang. Perhatikan postur saat lagi kerja di depan laptop biar nggak dapat sinyal kekal. Sekarang jam 11.42 WITA. Ya, tahu tuh akan siangmu, sebaiknya kita istirahat dulu agar otakmu tidak mengalami round the clock. Karena lapar adalah ini ya. Oke, gue bakal ngasih ke kalian promnya. Oke, gue bakal ngasih kalian promnya. Promnya sebenarnya simpel. Kenapa sih AI-nya bisa ngeriak seperti itu ya ketika kita chatting. Jadi, hi, today is 4 January, gue nge-spesifik time-nya, ini hari ini 4 Januari. Mari kita mulai hari dengan aku pengen kemudian tersebut. Kemudian, oke, you want to AI agent, cek dong Google Calendar dan juga Google Task biar bisa tahu apa aja yang akan aku lakukan hari ini. Ingat juga waktunya. Jika misalkan di jam tertentu, do a conversation, di waktu tersebut ada hal yang harus aku lakukan, please remind me about that. Itu doang promnya, dan bisa ngasih seperti ini. Terkait dengan bahasa, kalau mati, oke, kayak 3 menit lagi kamera gue overhead. Oke, terkait tentang ini ya, kalau terkait tentang bahasa, gunakan bahasa yang kalian kuasai aja lah. Misalkan kalau kalian kuasai adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, ya do that both, do that both. Artinya gunakanlah keduanya itu. Selain belajar juga bahasa Inggris, selain juga belajar bahasa Indonesia, karena gue merasa kayak diksi gue itu kurang ya. Cara gue bertanya juga kurang ke AI-nya, jadi terkadang AI-nya hallucinate dan terkadang AI-nya gak sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Tapi beberapa hari yang lalu gue merasa kayak I like dan gue juga suka juga gitu sama respon dari AI modelnya, especially the Gemini 3 yang baru dirilis oleh Google. Kalau dibandingkan dengan ChatGPT yang nggak bisa akses Google Calendar dan juga nggak bisa akses Google Tasks. Ya, mungkin tahun ini gue bakal bukan fokus sih, ya, gue bakal secara mandatory menggunakan Google Gemini untuk in the day-to-day conversation. Entah itu ada masalah, entah itu perlu kayak bikin planning dan sebagainya, Gemini will do that for me. Ya, dan juga untuk 6 bulan ke depan, because I wanna really focus on very things, dan gue belajar juga dari beberapa tahun yang lalu ya, tahun lalu di tahun 2025. Gue ingat bulan Januari itu gue ngoding, ngoding, kemudian fotografi, kemudian video editing, kemudian videografi, kemudian ke filmmaking, kemudian ke trading, kemudian ke AI agent, dan itu nggak bertahan, nggak bertahan lama ya. Misalkan trading itu cuma tahan 3 bulan doang, nggak terlalu fokus di sana, padahal trading itu adalah side skill ya. Bagus kalau kita misalkan bisa punya skill tersebut kan ya, bisa ngasilin duit juga dari trading. Dan untuk 6 bulan ke depan ya, aku ada plan untuk bikin menggunakan agentic AI untuk melakukan semuanya. Jadi semuanya itu bakal gue lakukan, baik itu trading, video editing, kemudian content creation, nge-draft sebuah transkrip belajar dan sebagainya, itu bakal gue lakukan semuanya karena sekarang itu possible gitu ya. Dulu di tahun yang lalu itu masalahnya adalah di documentationnya. Jadi gue punya data yang bisa meningkatkan self efficacy ya, seperti yang tadi kita bahas, self efficacy dan self esteem ya, dan juga self compassion. Self efficacy-nya nggak ada,
which is kalau misalkan tadi kemarin lu profit loh, datanya mana gitu. Kalau misalkan diri gue tanya itu, gue bisa jawab. Jadi maka dari itu gue siapin nih Google Drive, study and research bulan Januari apa aja gitu. Entah itu hasil dari AI-nya, entah itu hasil dari misalkan gue yang nulis sendiri, tesis gue pribadi. I want to save that on this damn Google Drive and also in the Google Keep. Dan juga yang kedua, gue juga udah mempersiapkan terkait tentang Google Sheet. Terus gue liatin dulu ya, Sheet. Jadi Google Sheet sign in. Dan kalau Google Sheet sign in lagi. Ya ini ya, di My 2026 Live System. Dan di sini terdiri banyak sekali kayak misalkan skill yang gue mau pelajari atau habits, ya skill dan habits. Kayak soalnya ini no PMO gue centang aja. Morning start ritual udah, 10 minutes harus brutal belum, obadi belum, planning for tomorrow belum, konten udah, output belum, simple listening ini udah. Konten udah betul. Ini konten, ini masuk konten kan. Ke unset trading skill belum. How many deep work I spend? Dari ini 3 jam dulu. Oke, notes. Dan ini yang gue trade content pipeline, konten trading ini belum. Trading, kemudian ada icon dan lain, dan ini gue harus siapin nanti malam di time blocking up deep works. Journal entry, ini my journal, jadi semua hal yang gue pikirkan tentu gue tuangkan di sini, dan ini kayak summarize-nya. Ntar kalau misalkan gue pengen baca lebih dalam, itu bisa ada di Google ini, di Google Reading, Google Keep, Gemini Conversation. Gue mau namain juga Gemini Conversation. Ya yang ini mana tadi? Command X, kemudian di sini. Oke, Gemini Conversation, dan ini ini Gemini Conversation. Ini juga ada Gemini Conversation-nya kan. Gue bakal tambahkan juga di sana. Dan research. I'm not a good student, but maksudnya udah deh ngeintegrasikan AI agent ke workflow gue. Tapi sekarang udah melakukannya ya. Sesimpel Gemini. Tadi gue mengintegrasikan workflow gue ya. Misalkan ini research-nya pakai agent yang pakai Gemini-nya langsung deep research, kemudian gue simpan ke Google Drive-nya langsung, dan jadi compile jadi file docs, which is itu adalah bagian dari AI agent. Ya, penjelasannya AI agent itu kan secara substansi adalah kemampuan dari AI-nya itu melakukan, nggak perlu kita menjadi mengintervensi di sana. Misalkan bikin dokumen langsung kita nyuruh tolong dong bikin dokumen, jadi kita nggak membantu AI-nya buka Google Docs-nya, kita nggak bantu AI-nya untuk nge-research, kita nggak bantu AI-nya untuk nge-query research-nya di Google, terus kita nggak perlu juga nge-list beberapa informasi yang perlu digunakan di research tersebut. Nah itu AI agent. AI automation itu lebih ke task-nya. Jadi AI automation itu misalkan di jam segini ada WhatsApp masuk, dan pesan WhatsApp-nya itu mau gue simpan dan analyze dari AI-nya, kemudian AI-nya bakal nge-list beberapa poin penting dari apa yang bisa kita sampaikan ke si pengirim pesan gitu. Itu pakai AI automation, AI task, AI automation, dan AI agent juga. Dan juga gambar itu model AI modelnya ya, multimodal. Sekarang multimodal. Ada AI-nya bisa nge-generate image, bisa understanding image juga, bisa understanding video. Kayak Gemini itu bisa understanding video, bahkan long form content seperti YouTube itu bisa disummarize pakai Gemini 3 Pro. Nah, harganya sekarang cukup murah ya, 300.000, 350.000, dan kalian bisa speed up atau increasing your productivity at the highest level as possible. That's I think nggak bisa kita dapatkan di beberapa tahun yang lalu ya, di tahun 2025, bahkan di sebelumnya, which is it's kind of hard. Kayak ChatGPT itu our release capabilitasnya cuman bisa text based, dan itu gampang banget hallucinate ya. Hallucinate itu artinya ya mengada-ada, jawabannya itu mengada-ada. Dan dari gambar juga beberapa tahun yang lalu itu struggle banget.
Jadi kamera gue keburu mati ya. Dan ini gue punya sisa waktu 10 jadi 2 menit. Oke, kayaknya sekian itu aja yang mau gue sampaikan hari ini, dan gue berharap, bukan mau sampaikan, itu aja yang mau gue bahas hari ini. Dan that's was the my study session, 40 minute of study session where I just deep dive into the psychology. Maybe small, but I think bukan study session sih, tapi lebih tepatnya kayak gue bikin video tentang apa yang gue pelajari, gue langsung jelasin dalam bentuk list sambil gue bertanya proses gue, bagaimana gue belajar dengan menggunakan AI, dan juga bagaimana gue mendokumentasikan hal yang gue pelajari di Drive. Ya, itu aja. Sekian dan terima kasih.